Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joya Tusadia dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda, bagian perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perjuangan dalam melawan pemerintahan Belanda dilakukan di Jawa, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro adalah sebagai berikut. A. Rakyat dibelit berbagai bentuk pajak dan pungutan. B. Pihak keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintahan kolonial. C. Pihak keraton hidup mewah dan tidak memedulikan penderitaan rakyat. Adapun sebab khusus terjadinya perang Diponegoro adalah sebagai berikut. A. Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintahan kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegalrejo. B. Pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan dan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro marah dan menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Untuk memperkuat kekuatannya, Pangeran Diponegoro membangun pusat pertahanan di Selarong. Dukungan kepada Pangeran Diponegoro datang dari mana-mana, sehingga pasukan Diponegoro semakin kuat. Dukungan datang dari Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasya Prawirodijo, dan Kiai Mojo. Untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Jenderal Markus de Kock. Pangeran Diponegoro memimpin pasukannya dengan perang gerilya. Untuk mengatasi perlawanan Diponegoro tersebut, Gubernur Jenderal Panderkevelen menugaskan Jenderal Markus de Kock untuk menjalankan strategi benteng Steltel, yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang dikuasainya. Antara benteng yang satu dan benteng lainnya dihubungkan dengan jalan memudahkan komunikasi dan pergerakan pasukan. Benteng Steltel ini bertujuan mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Pasukan Diponegoro semakin bertambah lemah terjadinya lagi pada tahun 1829. Kiai Mojo dan Sentot Alibasya Prawirodirjo memisahkan diri. Lemahnya kedudukan Diponegoro tersebut menyebabkan ia menerima tawaran merunding dengan Belanda di Magelang. Dalam perundingan tersebut, pihak Belanda diwakili oleh Jenderal de Kock. Perundingan tersebut gagal mencapai sepakat. Kemudian Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan dibawa ke Batavia, yang selanjutnya dipindahkan ke Manado, lalu dipindahkan lagi ke Makassar dan meninggal di benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun tersebut membawa dampak antara lain sebagai berikut. Kekuasaan Yogyakarta dan Surakarta berkurang. B. Belanda mendapatkan beberapa wilayah Yogyakarta dan Surakarta. C. Banyak menguras kas Belanda. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.